Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara Bu Zahroh dengan jelas? Bisa. Semuanya bisa dengan jelas ya? Ye. Oke. Sebelum kita memulai materi ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Tapi meskipun kita belajar secara daring, semangatnya nggak boleh luntur ya, harus tetap semangat. Kita belajar di rumah untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita. Ingat pertemuan sebelumnya kita bahas apa? Gelombang. Gelombang yang berdasarkan arah rambat dan arah getar kan ada transversal dan yang kedua ada apa? Longitudinal. Longitudinal. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang salah satu contoh gelombang longitudinal yaitu gelombang bunyi. Untuk KD keterampilan yang pertama membuat alat sederhana untuk menunjukkan fenomena gelombang bunyi merambat melalui zat padat. Hari ini sama seperti yang kemarin pertemuan sebelumnya. Ada penjelasan materi, nanti kita ada mengerjakan LKPD. Masih semangat anak-anak? Masih, Bu. Oke. Diawali saya akan menampilkan dulu video. Nah, sekarang Bu Zahro tanya, video tadi tentang apa? Pemadam kebakaran. Mobil pemadam kebakaran. Fokusnya tadi yang di video, mobilnya apa suaranya? Suaranya. Tadi kan terlihat yang posisi yang merekam kan diam. Kemudian dari depan ada kayak konvoi mobil pemadam kebakaran. Kira-kira suara sirenenya bagaimana? Ketika mobilnya mendekati yang merekam tadi, suaranya bagaimana? Semakin keras. Keras. Ketika Suaranya besar. Ya Hafid, ya Nuril. Ketika mobilnya menjauh, suaranya akan Mengecil. Hilang, Bu. Padahal itu dari sumber suara yang sama ya. Nah, untuk membahas lebih dalam tentang fenomena yang ada di video tadi, nanti kita akan membahas lebih dalam LKPD yang bergetar dengan getarannya yang merambat. Nah, itu merupakan suatu gelombang. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanis. Masih ingat apa gelombang mekanik? Pada pertemuan sebelumnya ada gelombang mekanik, ada gelombang elektromagnetik. Nah, sekarang kuat lemahnya bunyi dipengaruhi oleh amplitudo. Dan tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh frekuensi. Ini untuk membuktikannya, Bu Zahro kasih lihat sebentar aplikasi PET ya. Suaranya semakin apa? Tinggi apa semakin rendah? Semakin keras. LKPD kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang efek Doppler. Tujuannya menganalisis peristiwa efek Doppler pada gelombang bunyi. Yuk, yang pertama apa? Kita klik dulu ini. Display ini. Ini kita klik juga. Ini gerakannya kita buat linier. Nah, ini untuk tabel yang pertama, kecepatan bunyi di udara 340. Ya, sesuai tabel ya, dilihat tabelnya. Kemudian kecepatan sumber bunyinya kita buat 150. Terlihat ya yang saya ubah tadi. Kemudian frekuensinya untuk yang pertama kita buat 500 Hz. Sudah 500 ya. Nah, sekarang ini ada pesawat. Ini posisi pengamat, kita buat di tengah-tengah ya. Ini pengamat.
Oh, ini sumber bunyinya. Oke, sudah siap? Silakan diamati, nanti frekuensi yang terdengar muncul di sini, di atas. Siap, anak-anak? Siap. Oke, saya tampilkan. Ini pakai... Nah, di sini tertulis. Nah, di sini frekuensi yang terdengar oleh pengamat berapa? 891,2 Hz. Silakan ditulis. Ini berarti ketika posisi sumber bunyinya mendekati pengamat. Pesawat bergerak menjauhi pengamat. Nanti berapa frekuensi yang akan terdengar? Oke, lanjut ya. Nah, di situ terlihat ketika pesawat sebagai sumber bunyinya menjauh, frekuensi yang terdengar berapa ini? 346,9 Hz. Saatnya kita mempresentasikan hasil yang diperoleh dari percobaan tadi. Silakan. Tabel hasil percobaan tabel pertama nomor 1, frekuensi pendengar saat sumber bunyi mendekat 891,2 Hz. Satuannya. Oh ya, terus lanjut. Frekuensi pendengar saat sumber bunyi menjauh 346,9 Hz. Kemudian nilai pergeserannya. Pergeseran Doppler 544,3 Hz. Kesimpulan dari hasil percobaan, silahkan. Hasil percobaan yang telah dilakukan, kesimpulan yang diperoleh diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Jika sumber bunyi mendekati pengamat yang diam, maka frekuensi yang terdengar oleh pengamat lebih besar dari frekuensi sumber. 2. Jika sumber bunyi menjauhi pengamat yang diam, maka frekuensi yang terdengar oleh pengamat lebih kecil dari frekuensi sumber. Sama dengan apa? Oke. Nah, sekarang dilihat. Pendengarnya menjauh apa mendekat? Menjauh. Kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini, terambat bunyi dinyatakan dengan persamaan V sama dengan S per T. Lanjut, tadi untuk efek Doppler, jika pendengar atau sumber bunyi saling mendekat, maka frekuensi bunyi yang diterima pendengar lebih besar. 2, jika pendengar atau sumber bunyi saling menjauh, maka frekuensi bunyi yang diterima pendengar lebih kecil dari frekuensi bunyi yang dipancarkan sumber. Bu Zahro mau mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di Zoom, yang sudah aktif, bertanya, menjawab, mengerjakan LKPD, jawab fenomena yang di awal video mobil pemadam kebakaran, ketika mobil bergerak mendekat ke pengamat yang merekam video, frekuensi yang terdengar akan lebih besar ya. Besar. Sederhana dari kaleng bekas. Bahan-bahannya semuanya ada di sini. Ada evaluasi mandiri. Ini ada 4 soal, silakan diisi. Ini soalnya pilihan ganda. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang materi KD 3.5, materi terakhir semester ini, yaitu tentang optik. Akhiri dengan doa. Terima kasih, kita ketemu lagi pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.